Gendis Ayu bagian 2. Bayangan hitam itu makin mendekat. Nawang semakin gemetaran dan menutup matanya. Mulutnya komat kamit, entah membaca doa apa. Ekor matanya mengintip ke arah bayangan itu. Ada 2, yang satu kurus, satunya lagi gendut. Matanya makin merem dan jantungnya seperti hendak meloncat dari dadanya. Entah kenapa, kakinya seperti dipaku di jalan setapak itu. Aduh, itu wewe sama genderuwo kali ya, batin Nawang ketakutan. Kakinya mulai lemas. Nawang semakin gemetaran dan komat kamitnya semakin keras. Semakin tak jelas pula apa yang diucapkannya. Tak terasa kain jariknya basah. Nawang ngompol. "Nawang!" Seseorang memanggil namanya. Mati aku. Wewenya tahu namaku, batin Nawang sambil matanya makin merem. "Mbak Nawang!" Kembali suara itu memanggil Nawang, kali ini ditambah dengan tepukan lembut di bahunya. Nawang teriak, namun seseorang menutup mulutnya. Nawang memberanikan diri membuka matanya dan menemukan muka Gendis hampir menempel di mukanya. Bunyi nafas Nawang ngos-ngosan. "Alhamdulillah Dis, kamu toh. Kirain aku wewe," sembur Nawang lega. Gendis manyun dikira wewe sama Mbak Yunya. Ajeng temannya yang tadi jalan bareng dengannya cuman cekikian. "Dan kamu Ajeng, tak kirain gendruwo loh," Nawang berkata sambil masih ngos-ngosan. Tawa Ajeng lenyap lalu mengikuti gaya cemberut Gendis. Tubuhnya memang gendut, tapi dia manusia. Namun tak lama kemudian, mata kedua gadis itu menangkap ada yang tidak beres dengan Nawang. Jariknya basah. Seketika, Gendis dan Ajeng terbahak-bahak demi melihat Nawang ngompol saking ketakutannya. Nawang yang menyadari jariknya basah karena ompol, merasa wajahnya panas menahan malu. "Sudah, jangan ketawa. Aku takut banget tadi. Tak kira kamu itu wewe sama gendruwo." Nawang berusaha membela diri. "Mbak Nawang lagi apa toh? Candi olo di sini?" tanya Gendis masih sambil cekikian. "Bu nyuruh aku nyamperin bapak di balai desa, disuruh pulang," kata Nawang merengut. "Oh itu Pak Lurah, Pak Bau sama Pak Tamping juga lagi jalan pulang kok Mbak. Tadi kita lihat," kata Ajeng. Ajeng dan Gendis memang habis mandi di sungai dan balai desa letaknya tidak terlalu jauh dari sungai. Sayup-sayup terdengar langkah kaki dan suara bapak-bapak sedang ngobrol. "Ya sudah, ayo kita pulang," ajak Nawang terburu-buru. Tahu gitu, aku ndak usah ke balai desa saja tadi." Nawang berjalan sambil bersungut-sungut. Menoleh kembali dan melihat adik serta temannya masih cekikian di belakang membuat Nawang makin kesal. "Awas ya, jangan bilang siapa-siapa kalau aku ngompol," teriaknya lantang sambil matanya melotot. Ajeng dan Gendis diam seketika seraya menutup mulut mereka masing-masing. "Kok kamu pakai ta?" tanya Nawang dengan nada tidak suka. Gendis yang sedang membetulkan kancing kebayanya menoleh. Terlihat Nawang sedang bersandar di pintu kamarnya dengan muka tidak bersahabat. "Bu yang nyuruh pakai Mbak," jawab Gendis ragu-ragu. Dilihatnya Gendis dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Ada pandangan iri di matanya. Nawang akui adiknya ini memang mempunyai pesona yang luar biasa. Wajahnya jawani, rambutnya yang disanggul menambah elok penampilannya. Dan itu semua membuat Nawang kesal. Dia berbalik masuk kamar seraya mendengus. Gendis hanya bisa mematung melihat perangai kakaknya. Serba salah. "Aduh Gusti, Gendis, ayune cah iki," teriak Bu Harjo saat masuk ke kamar putrinya itu.
Ndak salah toh, Bu milih motif ini. Kamu seperti putri keraton, Donduk, puji Bu Harjo lagi. Gendis hanya tersipu sambil membetulkan letak bunga melati di sanggulnya. Brak! Terdengar suara keras dari kamar sebelah, kamar Nawang. Sontak Bu Harjo dan Gendis kaget dan tergopoh menuju asal bunyi keras itu. Dilihatnya, pintu lemari Nawang lepas dari engselnya. Nawang terlihat sedang susah payah menahan agar pintu itu tidak menindihnya. Rupanya Nawang sebal mendengar ibunya memuji-muji Gendis sehingga menutup pintu lemarinya dengan keras. Bukannya nutup, malah jebol. Membuat ibu dan adiknya keheranan sekaligus menahan tawa melihat tampang meringis Nawang menahan pintu lemari. "Apa toh Nduk Ayu? Bukannya siap-siap kok malah ngamuk toh?" tanya Bu Harjo bingung. Nawang hanya mencucu. Kalau sudah begini, ibunya paham dan menyuruh Gendis menunggu di depan bersama bapaknya. "Bu lo, Nawang kan mau pakai kebaya itu, tapi kok Gendis duluan yang make?" gerutunya masih dengan bibir monyong-monyong. "Bu kan sengaja bikin baju sama Nduk, buat dipakai di acara penyambutan KKN ini," kata Bu Harjo lembut. "Kalau kalian serasi, kompak, kan enak dilihatnya toh," lanjutnya lagi. "Ndak, Nawang nggak suka sama-samaan segala. Nawang mau pakai baju lain aja. Udah sana, Bu ke depan aja," kata Nawang dengan ketusnya. Bu Harjo hanya mampu geleng-geleng kepala melihat perangai putrinya itu. "Atos tenan watak Nduk," gumam Bu Harjo sambil mengelus dada. Tak seberapa lama rombongan yang dinanti pun datang. Para mahasiswa berjumlah 14 orang diantar menggunakan mobil truk sampai di depan rumah Pak Lurah. Di pendopo terlihat Pak Lurah dan perangkat desanya menyambut dengan penuh senyum. Tiba-tiba Nawang muncul dengan kebaya sama dengan yang dipakai Gendis. Tatanan rambutnya pun serupa. Bu Harjo dan Gendis hanya bisa mesem melihat ulahnya. Nawang masih bertahan dengan muka angkuhnya. Rombongan KKN satu persatu turun dan menyalami hadirin di pendopo itu. Semuanya laki-laki. Para mahasiswa itu terlihat gagah dan rapi. Terlihat sekali aura kota dari penampilan mereka. Masing-masing menggunakan jaket biru tua dan memakai sepatu. Berbeda dengan penampilan penduduk desa yang rata-rata memakai kain lurik hitam putih dan celana hitam ngatung tanpa alas kaki. Di antara mahasiswa itu, ada salah satu yang cukup mencolok dan menyita perhatian, terutama perhatian para ibu-ibu dan para gadis tentunya. Seseorang yang sepertinya didaulat sebagai ketua KKN, mempunyai paras yang sangat tampan dan berbadan tegap. Pembawaannya ramah dan terlihat pintar. Panji Bramantyo namanya. Walaupun hampir semua mahasiswa itu terlihat wah bagi penduduk desa, namun sosok Panji tetap mencuri perhatian. Para gadis tersipu malu saat Panji melempar senyum kepada mereka. Tak luput Nawang dan Gendis. Dari awal, mata Nawang tak pernah lepas dari sosok Panji. Hatinya bergetar melihat senyumnya. Pun ketika Panji mengajak dirinya bersalaman, Nawang tak rela berkedip rasanya berada sedekat itu dengan Panji. Kehadiran Gendis dan Nawang dengan kebaya serupa dan gaya rambut serupa juga menyita perhatian para mahasiswa KKN. Mereka saling berbisik bahwa anak gadis Pak Lurah cantik-cantik. Kebanyakan mereka memuji kecantikan Nawang dengan kulit putihnya. Namun ekor mata Panji lebih tertarik mencuri pandang ke arah gadis yang berdiri di samping Nawang. Gadis yang dari awal dilihatnya hanya menunduk kalem, namun mempunyai senyuman manis. Gadis yang segera menunduk kembali saat matanya beradu pandang dengannya. Gadis manis yang namanya serupa dengan parasnya. Pagi ini, senampan besar pisang rebus yang masih mengepulkan asapnya tersaji di pendapa, lengkap dengan teh pahit yang juga masih panas.
terlihat beberapa dari mahasiswa sedang olahraga kecil di halaman rumah Pak Harjo. Sisanya sedang asik bercengkerama di lantai pendopo sambil ngobrol dengan Pak Harjo. Kata Pak Lurah, mereka berasal dari universitas besar di kota sana dan akan membaur bersama penduduk selama kurang lebih 3 bulan. Tujuan mereka KKN di sini untuk memberikan penyuluhan dan membantu pembangunan di desa yang jauh dari peradaban ini. Desa ini memang susah dijangkau. Bahkan kendaraan yang bisa masuk juga hanya truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Warga desa ini mengandalkan jalan kaki saat hendak ke kota. Melewati hampir 5 desa dulu, baru menemukan desa yang ada angkutan umumnya. Itu juga cuma ada 1 saat pagi. Di desa juga cuma Pak Lurah yang mempunyai sepeda motor. Itu juga sepeda motor merek CB yang berisiknya minta ampun. Nawang terlihat semangat menyapu halaman rumahnya yang cukup luas. Pagi ini niat sekali dia berdandan, menyapukan bedak tipis-tipis, tak lupa gincu merahnya. Tugas menyapu yang biasanya paling malas dilakukannya pun pagi ini dilakukannya dengan sukarela. Bu Harjo pun maklum dengan ulah putrinya yang mulai berusaha menarik perhatian kaum Adam ini. Gendis yang kalem tetap pada tugasnya mencuci piring dan membantu ibunya memasak. Pagi ini dia bersiap ke sungai untuk mencuci baju. Tak tampak adanya perubahan dari segi penampilan. Rambutnya bahkan dibiarkan terurai, namun tetap terlihat anggun dan luwes. Ajeng tampak malu-malu saat menunggu Gendis di pagar luar. Setiap pagi, mereka memang ke sungai untuk mencuci baju. Dalam perjalanan ke sungai, tak hentinya Ajeng membahas mahasiswa KKN itu. Seperti ada idola baru bagi para gadis desa. Gendis hanya menyaut seperlunya, bahkan lebih sering mendengarkan celoteh Ajeng sahabatnya. Di sungai keadaan tak jauh berbeda. Para ibu dan gadis juga membicarakan pemuda KKN. Macam-macam bahasanya. Ada yang berharap menjadi istrinya, ada yang ingin ngambil jadi mantunya. Ramai sekali. Saat selesai mencuci dan dalam perjalanan pulang, tidak sengaja berpapasan dengan beberapa pemuda KKN yang hendak mandi di sungai. Panji salah satunya. Entah Ajeng yang kelewat senang atau apa, sampai dia jingkrak-jingkrak di tanjakan yang cukup licin hingga menyenggol Gendis yang saat itu membawa bakul cucian. Gendis oleng lalu terguling. Jeritan mereka terdengar oleh para ibu dan gadis yang masih berada di sungai. Termasuk Panji dan teman-temannya dengan cepat mencari sumber suara. Terlihat Gendis nyaris masuk ke jurang yang menganga di samping jalan. Secepat kilat, Panji dan beberapa temannya menolong Gendis, lalu membopong Gendis ke balai desa karena lokasinya dekat. Pak Lurah yang kebetulan baru datang, kaget melihat putrinya dibopong Panji. Nawang yang hendak ke sungai pun melihat adegan itu. Bukannya khawatir kenapa adiknya dibopong Panji, malah amarah yang meletup di dadanya. Dengan tergesa-gesa dia lari menuju balai desa. Ajeng tak henti-hentinya meminta maaf dan menangis. Gendis yang terluka hanya meringis menahan sakit. Rupanya kaki Gendis terkilir dan memar. Berita jatuhnya putri Pak Lurah segera menyebar ke penduduk. Mereka berdatangan ke pendopo rumah Pak Lurah untuk melihat keadaannya. Jadwal KKN yang semula akan memberikan penyuluhan di balai desa juga ditunda karena warga lebih memilih ke pendopo daripada ke balai desa. "Picik sekali caramu ini, Gendis," desis Nawang saat dirinya disuruh menjaga Gendis di kamar. "Maksud Mbak Nawang apa toh?" kata Gendis polos. "Nggak usah pura-pura toh. Kamu cuma mau menarik perhatian para pemuda itu kan?" katanya sinis. "Kamu pengen digendong Mas Panji toh?" cecar Nawang tajam. "Gendis gak sengaja ketabrak Ajeng, Mbak," jawab Gendis lirik. "Halah halesan. Kenapa jatuhnya pas Panji lewat? Biar digendong toh," katanya menuduh. "Panji itu yang mana toh, Mbak? Dari tadi bahas Panji wae," desah Gendis lesu. "Yang gendong kamu lah, yang paling tampan dari semuanya. Dia itu udah ngasih tanda
kalau suka sama aku loh, jawab Nawang pede. Ya sudah toh Mas Panji cuma gendong Gendis kok. Gendis bergumam nyaris tak terdengar. Jangan sembarangan panggil Mas Panji kamu, Dis. Ilahnya nggak suka. Loh, ada apa toh? Ditinggal sebentar kok sudah berantem. Bu Harjo tiba-tiba masuk. Nawang sudah, jangan dulu kamu bikin adikmu sedih. Lagi sakit gini loh, masih aja ngajak berantem, kata Bu Harjo mengingatkan. Walah, wong Gendis yang bikin perkara kok Bu Ndak terima Nawang, jawab Nawang. Perkara apa meneh to Gusti? Oh alah Wang, wis ndang kamu keluar sana nduk, kata Bu Harjo sambil menghalau anak pertamanya itu keluar dari kamar Gendis. Ekor matanya kembali menangkap luka di mata Gendis. Bersambung ke bagian yang ketiga.